Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Belajar Berbagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan sistem gerak pada manusia. Nanti video ini bisa dipakai sebagai materi pembelajaran daring untuk siswa kelas 8 di semester pertama ini. Sebelum kita lanjutkan ke materi pembelajarannya, jangan lupa kalau sekiranya nanti video ini bermanfaat, silahkan subscribe channel ini dan share biar teman-teman lain ada yang ikut memanfaatkan video ini. Oke. Kompetensi dasar yang akan dipelajari adalah menganalisa gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, nanti kalian bisa memahami atau yang pertama mendeskripsikan rangka tubuh manusia. Kemudian kalian mampu menjelaskan jenis tulang berdasarkan penyusunnya. Yang ketiga, teman-teman mampu menjelaskan jenis tulang berdasarkan bentuknya. Berikutnya, mampu menjelaskan jenis sendi pada manusia. Berikutnya, mampu untuk menjelaskan jenis-jenis otot pada tubuh manusia. Yang keenam, mampu menjelaskan fungsi otot pada tubuh manusia. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, kalian mampu mendeskripsikan kelainan pada sistem gerak manusia sehingga kalian tahu bagaimana cara untuk mencegah biar tidak terjadi kelainan pada teman-teman semua. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang pokok, sebelumnya kami sampaikan di sini, saya sampaikan peta konsep dari apa yang akan kita pelajari. Dari sistem gerak pada manusia ini terdiri dari rangka dan otot. Pada rangka tubuh sendiri terdiri dari tulang dan sendi. Otot di sini nanti akan menggerakkan rangka tubuh. Setelah itu kita akan mempelajari kelainan atau gangguan pada sistem gerak manusia yang meliputi gangguan pada tulang, otot, dan persendiannya sebagai faktor timbulnya kelainan pada sistem gerak. Itu peta konsep yang menjadi pokok materi pada sistem gerak manusia. Oke, kita pelajari rangka tubuh manusia. Di sini kita saksikan beginilah rangka tubuh kita. Ya. Kita akan mempelajari bagian dan fungsi dari rangka tubuh manusia. Nah, sebetulnya secara umum rangka tubuh manusia itu dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah bagian tengkorak manusia ini, kemudian tulang pembentuk tubuh mulai dari leher sampai gelang panggul. Nah, ini namanya tulang-tulang pembentuk tubuh. Kemudian tulang anggota gerak meliputi tangan, tulang-tulang pada tangan, dan tulang-tulang pada kaki. Ini garis besar dari rangka tubuh manusia yang terbagi menjadi 3 bagian. Berikutnya kita pelajari fungsi dari rangka tubuh manusia. Yang pertama adalah sebagai alat gerak pasif. Kenapa pasif? Karena di sini rangka tubuh itu sebetulnya digerakkan oleh otot. Tulang ini tanpa otot tidak bisa bergerak sehingga disebut alat gerak pasif. Kemudian menopang dan memberi bentuk tubuh. Jadi bentuk tubuh ini ditentukan utamanya dari tulang-tulang ini. Kemudian melindungi organ dalam. Organ dalam ini ada paru-paru, usus, jantung, dan lain sebagainya. Kemudian tempat menempelnya otot. Jadi otot-otot atau biasa disebut daging itu menempelnya pada tulang-tulang ini. Yang terakhir adalah tempat pembentukan sel darah merah. Jadi sel darah merah ini terbentuk di dalam tulang, utamanya adalah tulang-tulang yang berbentuk pipa seperti ini.
Yang berikutnya kita mempelajari tulang penyusun rangka tubuh. Ya, kita pelajari berdasarkan komponen penyusunnya. Tulang dibedakan menjadi yang pertama adalah tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan ini tersusun dari sel-sel tulang rawan yang sifatnya kenyal dan lentur. Di sini pada sel-sel tulang ini banyak terdapat kolagen. Kolagennya banyak, tetapi sel kapurnya sedikit sehingga sifatnya kenyal dan lentur. Berikutnya adalah tulang keras atau kompak. Keras atau kompak. Nah, tulang ini tersusun atas campuran antara kalsium dan kolagen. Ini kolagennya tidak terlalu banyak, tapi kalsium atau kapurnya banyak sehingga teksturnya menjadi keras. Nah, ini perbedaan kalau kita lihat dengan menggunakan mikroskop, ini sel-sel tulangnya seperti ini. Ya, untuk yang tulang rawan ini tidak terlalu padat, jarak antar sel-selnya berjauhan, sedangkan untuk yang tulang kompak atau tulang keras seperti ini, karena banyak zat gabur dan sedikit kolagen, sehingga tulangnya menjadi keras dan kuat. Itu tulang berdasarkan komponen penyusunnya, jadi dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Berikutnya, kalau berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah tulang pipa. Ini tulang pipa ya, yang bentuknya mirip pipa. Mirip pipa, kalau orang Indonesia bilangnya mirip pralon. Ya, ini tulang pipa. Jadi bentuknya bulat dan memanjang. Contohnya ini tulang lengan atas atau humerus, terus tulang paha, tulang betis, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tulang pendek. Tulang pendek ya bentuknya seperti mirip dadu karena pendek-pendek. Ini contohnya pada ruas pergelangan tangan dan kaki. Pergelangan, bukan jari-jarinya loh ya. Jadi yang sekitar sini, pergelangan tangan, pergelangan kaki. Ya. Yang berikutnya adalah tulang pipih atau yang orang biasa menyebutnya tipis, pipih. Jadi bentuknya kepeng dan tipis. Contohnya tulang belikat, nih, kemudian tulang panggul, tulang tengkorak, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah tulang yang bentuknya tidak beraturan. Ini terdapat pada ruas-ruas tulang punggung. Jadi kalau kita lihat di sini, tulang jari-jari itu masih cenderung ke arah tulang pipa. Itu bentuk macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Yang berikutnya kita akan mempelajari bagian yang kedua, yaitu persendian atau artikulasi pada rangka manusia. Jadi sendi merupakan penghubung antara satu tulang dengan tulang yang lainnya. Nah, dengan adanya persendian ini, gerak tubuh menjadi lebih fleksibel. Nah, sendi sendiri bisa dibedakan menjadi dua, menjadi berapa ini ya. Nah, berdasarkan banyak sedikitnya gerakan, ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah sendi mati. Sendi mati ya, namanya mati, tidak bisa digerakkan. Artinya persambungan itu tidak ada gerakan sama sekali. Contohnya pada tulang penyusun tengkorak manusia. Jadi di sini terlihat ada persendian, tapi persendian ini tidak ada gerakannya sama sekali. Ya, sehingga disebut sendi mati. Kemudian yang kedua adalah sendi yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Nah, contohnya adalah persendian antara tulang-tulang rusuk dengan tulang dada ini. Nah, di sini persendiannya gerakannya sedikit sekali, karena pada saat bernafas tulang-tulang dada ini butuh untuk
mengembang dan menyusut, sehingga membutuhkan adanya sedikit gerakan. Nah, ini namanya sendi kaku, persambungan antara tulang-tulang rusuk dengan tulang dada ini. Berikutnya adalah sendi gerak atau diartrosis. Ini yang persendian yang gerakan antar tulangnya sangat-sangat bebas. Nah, sendi gerak ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah sendi peluru. Nah, kalau kita lihat sendi peluru, jadi peluru itu kan bentuknya bulat, ini pelurunya. Nah, sendi peluru ini memungkinkan gerakan ke segala arah. Di sini kita bisa amati bahwasanya peluru ini yang bergerak. Jadi ini mangkoknya ini diam. Mangkoknya diam. Jadi yang bergerak adalah pelurunya. Sehingga disebut sendi peluru. Nah, ini contohnya ada di gelang bahu, kemudian gelang panggul, ini sendi peluru. Berikutnya yang kedua adalah sendi putar. Ini sendi yang gerakannya berputar. Nah, ini seperti ini. Perbedaannya kalau dengan sendi peluru, kalau pada sendi peluru itu yang bergerak adalah pelurunya, tapi kalau sendi putar itu yang bergerak bagian kalau tadi mangkokannya yang bergerak. Kalau kita lihat di sini mangkokannya diam, ini berputar, tapi kalau sendi putar itu kebalikannya, yang bergerak adalah bagian bawahnya ininya adalah tetap. Ini sendi putar. Berikutnya sendi engsel. Nah, sendi engsel ini mirip seperti engsel pada pintu yang konvensional, yang hanya bisa dibuka ke satu arah. Nah, seperti ini contohnya pada lengan, pada tungkai, pada lutut, pada lutut. Ini memungkinkan gerakan ke satu arah. Jadi ini sendi engsel, walaupun di siku ini gabungan dari beberapa sendi, tetapi dominan adalah sendi engsel. Yang terakhir adalah sendi pelana. Nah, sendi pelana ini mirip seperti pelana kuda. Jadi gerakannya ke samping seperti ini. Ini pada tulang telapak tangan. Oh, masih ada lagi yang berikutnya adalah sendi geser. Nah, ini memungkinkan gerakan yang seperti menggeser. Nah, ini pada tulang pergelangan tangan. Ini pergerakannya seperti ini, bisa bergeser. Itu sendi gerak. Oke, setelah kita mempelajari sendi, kita lanjut ke otot-otot tubuh, otot. Nah, kalau dulu orang menyebut otot itu yang tampak dari luar seperti kawat-kawat itu, dan itu sebetulnya tidaklah tepat sesuai keilmuan, karena otot itu sebetulnya adalah daging. Jadi yang kita lihat di sini ini otot tubuh manusia. Ini adalah gambaran dari otot tubuh manusia. Otot tubuh manusia seperti ini. Jadi otot itu bahasa lainnya adalah daging. Kalau yang tampak dari luar itu yang seperti kawat, seperti kabel, itu pembuluh darah. Oke, kita pelajari otot tubuh manusia. Jadi otot merupakan jaringan tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang-tulang dengan didukung sendi. Sebetulnya tidak hanya tulang saja yang digerakkan, seperti jantung, lambung, itu yang menggerakkan juga otot. Ya, intinya sebagai alat gerak aktif, baik untuk menggerakkan tulang maupun untuk menggerakkan organ-organ di dalam tubuh. Nah, jenis-jenis otot pada tubuh manusia ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah otot lurik atau otot rangka. Kenapa disebut lurik? Karena coraknya mirip kain lurik. Jadi ada, kalau kita amati di mikroskop itu ada
motif gelap terang. Kemudian disebut juga otot rangka karena otot ini menempel di rangka, melekat pada tulang-tulang rangka tubuh. Otot ini bekerja sesuai dengan perintah dari otak kita sehingga disebut otot yang bekerja secara sadar. Yang kedua adalah otot polos. Otot polos itu yang banyak menyusun organ-organ dalam. Kalau kita amati di mikroskop, nampak polos, bentuknya seperti gelondong, kemudian hanya memiliki satu inti dan bekerja secara tidak sadar. Artinya dia bekerja tanpa dapat kita perintah sesuai dengan keinginan kita. Jadi sudah bekerja secara otomatis, diatur oleh mekanisme sistem saraf pada tubuh. Yang berikutnya adalah otot jantung. Nah, otot jantung ini agak unik karena dia, kalau kita amati, mirip dengan otot lurik, tetapi cara kerjanya mirip dengan otot polos. Jadi kalau teksturnya lurik tetapi kerjanya polos. Nah, ini khusus untuk otot jantung. Nah, jadi gambarannya seperti ini untuk otot rangka atau otot lurik. Kemudian otot polos ini yang menyusun organ dalam tubuh, mulai dari lambung, usus, kemudian paru-paru, pankreas dan lain sebagainya. Dan otot jantung ini khusus menyusun organ jantung. Berikutnya bagaimana cara kerja otot ya, atau mekanisme kerja otot ya. Sebetulnya mekanisme kerja otot itu terbagi menjadi dua, yaitu kontraksi dan relaksasi, yang semuanya diatur oleh sistem saraf tubuh, di mana sistem saraf akan memberikan sinyal pada otot, kemudian sel-sel otot akan merespon menggunakan sumber energi yang ada di otot, sehingga terjadi proses pembakaran atau respirasi, sehingga otot akan memiliki energi untuk melakukan kontraksi atau mengencang maupun melakukan relaksasi sesuai dengan perintah yang diatur oleh sistem saraf tubuh. Nah, mekanisme kontraksi dan relaksasi ini ada yang bisa kita kendalikan, ada pula yang sudah otomatis diatur oleh mekanisme kerja tubuh. Nah, saat berkontraksi otot akan memendek, kemudian saat relaksasi otot akan memanjang atau mengendur. Nah, mekanisme inilah yang menyebabkan ada terjadinya gerakan pada rangka. Nah, kalau kita amati pada yang paling mudah untuk diamati ya pada otot bisep dan trisep pada lengan. Akan nampak sekali kalau pada pria. Nah, pada pria ini biasanya bisep dan trisepnya ini lebih besar daripada otot bisep dan trisep pada wanita, karena lebih banyak melakukan aktivitas secara fisik. Nah, ini bisep, saat bisep berkontraksi dia akan memendek sehingga tendon-tendon di sini, tendon itu tempat bertemunya otot dengan tempat melekatnya otot, ujung otot dengan tulang, ini akan menarik tulang yang ada di sini. Nah, saat ini berkontraksi maka trisep ini akan mengendur sehingga lengan akan terangkat. Sebaliknya, apabila bisep berrelaksasi atau memanjang, maka trisep ini sesuai dengan perintah dari sistem saraf dia akan mengencang, menyebabkan otot lengan lurus. Ini mekanisme kerjanya. Demikian juga pada mekanisme kerja otot di kaki, di bagian organ tubuh yang lain. Nah, berikutnya setelah kita mempelajari rangka, sendi dan otot, kita mempelajari
kelainan pada sistem gerak manusia. Nah, kelainan ini dapat disebabkan oleh gangguan yang terjadi pada tulang, otot maupun pada persendian atau artikulasi. Nah, kita pelajari dulu kelainan yang bersumber dari gangguan pada tulang. Yang pertama, riketsia. Nah, untuk masa sekarang sudah tidak banyak ditemukan anak yang menderita riketsia atau orang yang menderita riketsia. Nah, karena ini disebabkan terjadinya kekurangan zat kapur, fosfor, dan vitamin D. Nah, riketsia ini teramati sekali manakala orang sedang berdiri. Penderita riketsia kalau sedang berdiri bisa kakinya nanti terlihat membentuk huruf O maupun huruf X. Nah, dapat kita amati di sini. Kalau tulang normal seperti ini, nah ini yang penderita riketsia, tulang-tulangnya akan seperti ini. Ini kurang lurus, ini membentuk huruf O, yang ini membentuk seperti huruf X. Kelainan yang kedua yaitu osteoporosis. Nah, ini biasanya diderita oleh manula, orang yang sudah lanjut usia. Ini osteoporosis merupakan keadaan di mana penghancuran sel-sel tulang itu lebih cepat daripada proses pembentukan tulangnya, sehingga tulang menjadi keropos. Penyebabnya karena kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium, di mana kalsium ini adalah mineral penting penyusun tulang. Nah, di sini kita bisa amati bahwa di sebelah kiri ini adalah sel tulang yang normal, kemudian yang ini yang terkena osteoporosis. Di sini nampak kepadatan tulangnya sudah sangat berbeda. Yang ketiga, kelainan pada sistem gerak yang bersumber pada tulang yaitu patah tulang atau fraktur atau fraktura. Ini bisa terjadi karena benturan, tekanan yang keras maupun karena terjadinya kecelakaan. Nah, fraktura sendiri jenisnya macam-macam, ada yang fraktura terbuka, ada yang fraktura tertutup, ada yang kombinasi dan lain sebagainya. Ini juga frakturanya macam-macam tergantung tingkat keparahannya. Ada yang hanya miring, retak, ada yang retak tidak sempurna, ada yang patah tapi membentuk spiral, dan masih banyak jenis fraktura yang lain. Berikutnya, karena kebiasaan posisi duduk. Nah, ini sangat rawan pada anak-anak atau pelajar atau pekerja kantoran yang banyak pekerjaannya dilakukan dengan duduk. Nah, ini kebiasaan duduk yang salah menyebabkan terjadinya kelainan pada tulang punggung yang bisa skoliosis, kifofisis maupun lordosis. Nah, kita amati di sini. Ini adalah cara duduk yang benar menyebabkan tulang punggung lurus. Kemudian ini melengkung ke kanan atau ke kiri, ini skoliosis. Kemudian ini melengkung ke depan, yang ini melengkung kalau ini melengkung bagian pinggangnya, kalau ini melengkung bagian punggungnya atau membungkuk. Kalau yang ini adalah kalau bahasa Jawanya itu ndengkeyeng. Nah, ini skoliosis, melengkung ke kanan atau ke kiri. Ini cara duduk yang benar. Berikutnya yang kita pelajari adalah kelainan yang bersumber dari gangguan pada otot atau daging. Yang pertama adalah atrofi otot atau penurunan fungsi otot. Nah, otot di sini akan mengecil dan kehilangan kemampuan
berkontraksinya atau kehilangan kekuatannya. Nah, ini banyak faktor, bisa karena kurang aktivitas atau terkena infeksi bakteri. Ini bisa menyebabkan mengalami atrofi otot. Kemudian kejang otot atau kram, ini sering dialami oleh olahragawan karena kurang pemanasan atau karena sudah terlalu lelah, maka otot akan mengalami kejang. Ya. Yang berikutnya adalah tetanus. Ini kejang tetapi karena disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Ini biasanya ada di kotoran hewan, kuda, sapi, dan lain sebagainya. Ini biasanya menginfeksi manakala terjadi luka pada telapak kaki, kemudian terkena kotoran dari hewan, ini bisa terinfeksi oleh bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus. Nah, tetanus ini sangat berbahaya manakala kejang ototnya ini sampai menyerang ke jantung sehingga jantungnya nanti istirahat. Nah, bahayanya kalau jantung istirahat itu susah untuk dibangunkan. Yang berikutnya adalah kaku leher atau stiff. Nah, ini disebabkan karena otot-otot leher mengalami peradangan akibat gerakan atau hambatan yang salah, ya. Hambatan yang salah, ini kok hambatan. Ini bisa terjadi karena posisi tidur yang salah lah, sehingga otot menjadi kaku. Berikutnya adalah hernia abdominalis. Nah, ini biasanya dialami oleh orang yang biasa melakukan aktivitas angkat junjung yang terlalu berat sehingga mengalami kerusakan pada otot di perut. Ya. Hernia ini juga macam-macam, ada yang ototnya hanya melorot, mengendur, ada yang juga ototnya sampai sobek. Nah, ini penanganannya harus dengan dioperasi. Nah, ini hernia bisa menyebabkan nanti kalau ototnya sobek, nanti usus dari perut itu bisa melorot sampai ke daerah paha. Itu kelainan yang disebabkan oleh gangguan pada otot. Berikutnya kelainan yang bersumber dari gangguan pada sendi. Ini bisa, yang pertama adalah artritis. Nah, ini peradangan yang terjadi pada sendi. Ini biasanya terjadi karena banyak mengangkat atau membawa beban terlalu berat, atau pun disebabkan karena infeksi mikroorganisme. Berikutnya lepas sendi atau dislokasi sendi. Nah, lepas sendi ini biasanya disebabkan karena kecelakaan atau benturan yang menyebabkan ligamennya sobek atau putus sehingga tulang terlepas dari bonggol sendinya. Berikutnya adalah rematik. Ini yang paling sering dialami oleh orang-orang yang menginjak usia tua. Nah, ini rematik ini disebabkan karena biasanya kesalahan pada sistem imun seseorang sehingga akan menyerang sinovium atau membran yang melapisi sendi-sendi dalam tubuh sehingga menyebabkan peradangan, dan kalau dibiarkan akan menyebabkan kerusakan pada tulang rawan di sekitar sendi. Nah, ini akan menyebabkan sakit yang terasa pada otot, tulang maupun sendinya deh, sehingga di bagian itu terasa semuanya sakit. Berikutnya adalah kesleo. Nah, ini yang paling sering terjadi adalah kesleo, dan kesleo ini juga tidak bisa dianggap sepele karena kalau tidak ditangani segera, tidak diobati secara medis, ini bisa menyebabkan kelainan pada otot dan tulangnya. Ini biasanya disebabkan karena gerakan tiba-tiba atau memaksakan mengangkat beban yang terlalu berat
saat otot atau pertulangan belum siap sudah dipaksakan, ini bisa menyebabkan terjadinya kesleo. Nah, ini kelainan pada sistem gerak bisa dipengaruhi oleh yang pertama tadi, gangguan pada tulang, gangguan pada sendi, dan gangguan pada otot. Oke, itu gambaran materi tentang sistem gerak pada manusia. Semoga memberikan pemahaman dan pengetahuan yang nantinya kalian dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa menjaga sistem gerak kita selalu sehat. Nah, untuk memperdalam penguasaan materi ini, silahkan teman-teman bisa mencari banyak referensi lain, baik secara daring maupun secara luring. Oke, demikian gambaran materi sistem gerak pada manusia. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman sehingga teman-teman bisa ikut mendapatkan pemahaman, tambahan pemahaman. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Belajar Berbagi. Oke, demikian dari saya, semoga bermanfaat. Ya, akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.